Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua yang terletak di Jalan Percetakan Negara nomor 15 Gura Besi, Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, sebagai kepanjangan tangan pemerintah Provinsi Papua di bidang Perindakop dan UKM. Dengan visi Papua bangkit, mandiri, sejahtera yang berkeadilan, dan misinya memantapkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, penguatan dan percepatan perekonomian daerah sesuai dengan potensi unggulan lokal dan pengembangan wilayah berbasis kultural, terus melakukan program dan kinerja. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yakni melakukan perumusan kebijakan serta pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perindustrian, perdagangan, koperasi dan UKM ketenagakerjaan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perindakop dan pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya, serta pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis dan pelaksana fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh gubernur terkait tugas dan fungsi. Sementara itu, capaian kinerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Papua di tahun 2022 selaku Kepala Dinas Perindakop Papua, Insinyur Omah Ladwani Ladamai MSI, lebih memfokuskan pada melakukan konsultasi selain memasarkan produk dengan memanfaatkan jaringan pasar modern yang sudah ada, termasuk dengan menjaring kaum milenial serta produk olahan. Selama ini pemasaran hasil-hasil produk olahan yang diproduksi masyarakat, khususnya masyarakat orang asli Papua, sulit dipasarkan di pasar-pasar modern. Namun seiring dengan pengalaman dengan kemasan hasil produk olahan, saat ini bahkan bisa dijual dan dipasarkan di pasar-pasar modern seperti olahan produk sagu dalam kemasan serta pengembangan kedai-kedai kopi dalam gerobak yang saat ini sudah mulai berkembang dengan terus memberikan motivasi sehingga kaum milenial tidak terpaku menjadi PNS atau karyawan semata. Jadi setelah kita mengikuti PON di tahun 2021, tahun 2002 itu kita coba mengangkat program-program yang sangat strategis, yang juga program ini ditangani secara nasional dan kita coba jabarkan di masing-masing wilayah kabupaten dan kota. Nah, salah satu program yang kita dorong yaitu bagaimana kita bisa menciptakan UMKM naik kelas. Nah, dari kelas mikro kecil bisa menjadi kecil, terus kecil menjadi menengah. Nah, itu memang ini tugas pemerintah. Apa yang kita lakukan kepada kelompok-kelompok UKM dan IKM itu adalah pertama kita kembangkan keterampilan. Nah, di dinas kita juga pas menangani badan BLK, Balai Latihan Kerja,
dan juga kita tangani koperasi. Itulah kita melakukan pembinaan UMKM selain lewat bidang-bidang teknis yang ada di dinas kita, yaitu bidang UMKM dan bidang perindustrian. Nah, selain itu juga kita coba mendorong pengembangan nilai tambah. Kenapa pengembangan nilai tambah? Dari beberapa produk yang kita hasilkan seperti sagu. Sagu yang dulu hanya sekedar pengolahan secara tradisional, sekarang kita coba kembangkan dengan mesin-mesin sagu. Terus juga ada beberapa komunitas yang kita tangani, yaitu kopi, yang dulu hanya kopi. Kita kembangkan sampai pada biji, tapi sekarang kita lakukan pengolahan. Dan yang kita lakukan pembinaan ini terhadap terutama anak-anak kaum muda, milenial. Dan saat ini kalau kita lihat di Papua, sudah ada anak-anak muda yang punya kafe, itu yang kita kerjasamakan di beberapa titik. Dan mereka sudah maju, bahkan ada beberapa anak-anak muda kita yang penanganan kopi, mereka sudah ekspor ke beberapa daerah, terutama di Pulau Jawa, terutama di Jakarta. Bahkan sejak tahun 2021, Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Papua setelah mengikuti PON di tahun 2021, selanjutnya di tahun 2022, program strategis terus dijabarkan di kabupaten kota melalui UKM kecil yang ditingkatkan menjadi UKM menengah. Dan itu semua menjadi tanggung jawab pemerintah. Untuk itulah Dinas Perindakop Papua sebagai kepanjangan tangan pemerintah Provinsi Papua melalui berbagai pengembangan keterampilan, salah satunya bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja atau BLK dan koperasi lewat bidang teknis dan UMKM serta bidang perindustrian, berupaya terus mendorong pengembangan salah satunya tanaman sagu tradisional yang saat ini telah dikembangkan dengan mesin. Selain sagu, juga pengembangan kopi melalui pembinaan khususnya terhadap kaum milenial atau anak-anak muda. Bahkan saat ini telah dikembangkan kerjasama berupa ekspor lokal seperti di wilayah Jakarta dan wilayah Jawa dan sekitarnya. Selain sagu, kopi juga dikembangkan produk olahan buah merah yang saat ini sangat potensial dan produktif. Bahkan pengembangannya dilakukan melalui teknologi tepat guna. Saat ini telah dikembangkan di Kota Timika. Sedangkan sagu selama ini yang pengolahannya masih bersifat tradisional telah dikembangkan dengan mesin dengan titik sentral olahan sagu modern ada di Kota Rusa Merauke, di Genyem, Kabupaten Jayapura, serta di pinggiran Danau Sentani. Satu tanaman yang sangat-sangat potensial, sangat-sangat produktif yang bisa kita kembangkan. Yang dulu buah merah diciptakan secara biasa-biasa saja, tapi sekarang buah merah ini relatif sudah bisa kita kembangkan dia dengan menggunakan teknologi, sehingga nilai tambah yang kita ciptakan dengan produktivitas yang sangat terbatas zaman masa itu, sekarang kita sudah coba kembangkan dengan jumlah volume yang bagus. Salah satu yang kita kembangkan adalah di Timika. Di Timika ini kita punya program buah merah. Selain kita menciptakan buah merah dengan kualitas minyaknya semakin baik, tapi juga kita coba membuatkan beberapa produk-produk olahan yang nanti sebagai derivatif produk dari buah merah tersebut. Yang berikut adalah sagu. Sagu ini kita sudah kembangkan dia. Dan dulu pengolahan dia secara tradisional, tapi sekarang coba kita gunakan mesin ya,
secara mekanisasi. Dan sagu ini sudah berkembangan di beberapa titik. Satu titik di Merauke, satu titik itu ada di Genyem, satu titik itu ada di di pinggir Danau Sentani. Dan ini sudah berjalan, dan mudah-mudahan itu mereka bisa berkembang terus. Dan kedua, kalau mereka sudah didorong oleh pemerintah, kita harapkan di masa-masa mendatang kita upayakan dengan bantuan dunia perbankan sehingga mereka tetap berkembang, tidak lagi tergantung kepada pemerintah yang selama ini harus mendapat bantuan dari pemerintah. Tapi mereka bisa berkembang secara mandiri. Di sisi lain, salah satu yang penting dari produk-produk yang kita hasilkan itu adalah kita bekerjasama dengan Kementerian UKM untuk menghasilkan produk-produk yang mempunyai kemampuan besok penjualan tidak mengalami kesulitan dengan berbagai macam izin-izin yang dihasilkan, yaitu dengan Kementerian Kemenkumham. Dan sekarang mereka sudah punya izin-izin yang bisa terproses dengan baik sehingga pada saat mereka menjual itu tidak masalah. Begitu juga dengan BP POM, yang mudah-mudahan dengan apa yang kita sudah lakukan ke depan mereka dalam hal bukan saja memproduksi tapi memasarkan juga tidak mengalami kesulitan. Nah sekarang mungkin proses pemasaran itu tidak hanya saja di tempat-tempat yang biasa di pinggir jalan, tapi mereka alhamdulillah sudah bisa masuk ke beberapa supermarket seperti di Gelai juga sudah ada yang masuk di Saga Mall. Mudah-mudahan sekarang dengan adanya Alfamidi itu mereka bisa masuk ke dunia pasar di sana. Bahkan kita sekarang lagi coba beberapa produk yang unggul, kita coba pasarkan dia ke luar Papua secara kontinu. Saya rasa itu yang coba kita lakukan di tahun 2022 ini, sehingga 2023 mudah-mudahan ada peningkatan terus. Dan mereka dalam hal selain kualitas produk yang kita hasilkan, kita juga harapkan adanya peningkatan kuantitas. Dan sasaran yang kita lakukan selama ini ya kita mengangkat orang asli Papua. Kiwaru yang tam-tam dapat waisai sama dama bero. Kiwaru yang tam-tam dapat waisai sama dama bero. Dapat waisai sama dama bero.
Tentu saja untuk pengembangan itu semua perlu didukung pihak perbankan. Selain izin usaha dari Kemenkumham dan izin olahan produk dari BP POM. Untuk hasil olahan sagu saat ini sudah merambah di supermarket atau pasar modern seperti Nikelael, Sagamall, Alfamidi. Tentu saja produk unggulan yang dipasarkan harus kontinu dan berkelanjutan. Sehingga diharapkan di tahun 2023 ada peningkatan kualitas produk dan kuantitas dengan sasaran pengembangan usaha bagi orang asli Papua serta kaum milenial. Aku minta dari Tuhan, jangan engkau cari-cari yang lain. Ku hidup dalam derita. Airo biru, biru kawes nome, biru makan soaya, kakiriani ne, kawes nome, ada utuna manene ayah, biru makan soaya, ada utuna. Ini kan tahun terakhir dari masa jabatan Pak Gubernur kita, ya kita harapkan volumenya harus semakin meningkat. Tidak mungkin kita kirim ekspor ke luar Papua, itu jumlahnya sangat terbatas. Tapi jumlahnya harus semakin meningkat. Bahkan kita inginkan juga di 2023 kalau memang dapat dukungan, kita harapkan ada semacam outlet khusus di beberapa titik. Kemarin kita sudah coba bekerja sama dengan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu di Bali. Ya mudah-mudahan Bali ini bisa jadi satu titik untuk menjual produk-produk kita. Kalau di Bali dijual, mungkin nanti besok dia bisa berkembang ke negara-negara luar, karena di sana kan kita tahu dia sebagai daerah wisata. Selain itu juga memang kita lagi berupaya untuk bikin satu titik outlet di Jakarta. Nah, dengan upaya kita seperti ini, ya diharapkan produk itu akan semakin meningkat secara kualitas maupun kuantitas. Ya tahun ini kita sudah konsentrasikan di izin-izin, contohnya BP POM, terus izin dari merek, brand merek apa semua tuh. Ya mudah-mudahan dengan besok sudah ini kan semua sudah sudah terdaftar semua. Ya kita bisa kembangkan untuk kuantitas dan ini bisa laku di luar Papua. Tapi saya rasa potensi pasar juga di dalam Papua cukup besar ya. Contohnya untuk kopi, lihat sekarang kan tumbuh berkembang di kota Jayapura. Itu kedai-kedai kopi di beberapa titik-titik jalan. Bahkan anak-anak Papua sendiri sudah punya kedai ya. Contohnya di Ruko. Walaupun baru 1-2 tapi sudah terbukti itu sudah ada. Sebenarnya mereka ini punya potensi yang besar, tinggal ke depan kita kembangkan. Ya kita harapkan mereka setelah masuk ke dunia wirausaha ini, harapan kita pemerintah, mereka tidak harus lagi mempunyai cita-cita harus semua anak Papua itu menjadi PNS. Tapi dia bisa menggarap potensi yang ada. Karena memang terbukti siapa yang bekerja mengelola potensi-potensi di daerah, mereka tuh lebih cepat maju, ya kan? Nah ini harapan kita, sehingga nanti ke depan anak-anak muda Papua ini sebagai kaum milenial, 20 tahun ke depan di saat OSUS kita yang tahap kedua, mereka berkembang menjadi pengusaha-pengusaha, baik untuk level lokal di Papua sendiri, maupun level nasional. Bahkan nanti mungkin siapa tahu nanti ada juga sampai di tingkat internasional. Banyak sekali potensi-potensi kita yang bisa kita kelola baik, tapi semua itu kembali kepada kita. Jangan nanti dimanfaatkan oleh orang lain, kita jadi penonton di negeri ini. Ya mudah-mudahan besok dengan adanya dorongan dari program pemerintah, bekerjasama dengan dunia usaha lain, dengan perbankan, mudah-mudahan ini bisa berkembang lebih cepat dan maju ke depan. Meski diakui oleh Kepala Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Papua,
Insinyur Omala Duane Ladamai MSI. Sejak dimekarkannya daerah otonomi baru di Papua menjadi 4 provinsi, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, dan Provinsi Papua Pegunungan, anggaran di tahun 2023 tentunya akan berkurang. Namun demikian, Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Papua bersama jajarannya terus berupaya memaksimalkan anggaran yang ada melalui program yang bersifat strategis dengan berbagai regulasi dan aturan yang ada untuk ciptakan peluang kaum milenial mampu menjadi pebisnis muda. Jadi kita memang program-program dari dinas sekarang kita lebih bersifat strategis, membuat regulasinya, aturannya, terus kita membuat model-model, contoh, kita mencari pasar. Kenapa? Ujung-ujungnya itu adalah pasar. Biar produk apapun kita hasilkan, tapi kalau kita tidak punya kemampuan promosi untuk memasarkan produk, tentunya produk itu tidak punya arti bagi pebisnis kita di daerah. Itu sekarang pemerintah ya kita lebih banyak kan untuk mempromosi, mengurus izin-izin, karena izin-izin penting. Tidak mungkin dia akan masuk ke pasar dalam pasar modern ya kalau dia tidak punya itu izin-izin, karena semua itu perlu dipertanyakan. Tidak mungkin kita bisa ekspor kalau izin-izin tidak ada. Jadi memang pemerintah bisa bekerja lebih strategis saja. Nah, kita hanya mendorong stimulan bagi para pebisnis kita, para wirausaha kita di Papua. Tapi setelah itu ya mereka bisa bangkit, mereka bisa berkembang. Dan satu yang penting adalah regulasi-regulasi. Kita harus bantu mereka dengan aturan-aturan sehingga betul mereka tuh merasa terlindungi ya, merasa aman, nyaman berusaha, tidak mengalami masalah. Dan ya mudah-mudahan di tahun depan itu kita bikin semacam untuk tempat-tempat konsultasi. Di 25 tuh memang awal kemarin kita sudah rencanakan, tapi sayangnya karena memang keterbatasan PBN, mudah-mudahan di tahun 2023 25 tuh menjadi pusat untuk konsultasi, ya untuk memasarkan produk yang sudah ada, ya toh. Di sisi lain tetap kita memanfaatkan jaringan pemasaran modern yang sudah ada. Dulu kita melihat produk kita untuk masuk ke Saga itu susah, tapi sekarang ya sudah tidak susah lagi. Mereka bisa jual sagu dalam kemasan sudah di situ, ya toh. Yang dulu kita lihat gerobak-gerobak anak-anak muda tuh menjual kopi itu terbatas, sekarang ya sudah mulai ada lah. Dulu kita lihat anak-anak Papua tidak punya kedai kopi, sekarang sudah punya rumah penjualan kopi. Ya saya rasa dengan satu berhasil, dia sukses, mudah-mudahan yang lain itu bisa mengikuti. Itu yang kita coba dorong, memberikan motivasi, semangat mereka bahwa ternyata tidak semua orang bisa sukses harus menjadi pegawai negeri, ya toh, menjadi karyawan, tapi ternyata dengan wirausaha mereka tuh mereka akan bisa lebih berhasil ke depan. Pada akhirnya melalui regulasi dan kebijakan serta program berkelanjutan yang selama ini dilakukan Dinas Perindakop dan UKM Provinsi Papua di tahun 2022 sekaligus menjadi satu capaian kinerja dalam upaya mendorong wirausaha Papua bangkit dan berkembang sehingga visi Papua bangkit, mandiri dan sejahtera yang berkeadilan bisa terwujud dan dirasakan oleh masyarakat, khususnya orang asli Papua.